Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentu selamat siang menuju sore buat Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Firna Jeretno dapat kembali berjumpa dengan Anda. Tentunya dalam program spesial kita siang hari ini, program Tribun Business Forum edisi 20 Maret 2023. Tentu Tribun Timur akan senantiasa membagikan informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Dan seperti yang satu ini, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya kita akan berdiskusi tentang banyak hal dan pastinya terkait dengan bisnis. Untuk itu tema kita hari ini, mengenal lebih dekat program subsidi tepat dan My Pertamina. Bersama narasumber kita ada Bapak Raditya Reviandi SD, selaku Sales Branch Manager Rayon 2 Sulselbar, PT Pertamina Patra Niaga Sulawesi, dan ada juga Bapak Zainal Abidin selaku Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Makassar. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama kedua narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak kedua yang sudah hadir di studio Tribun Timur? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pak Zainal? Sehat ya Pak. Oke Pak Zainal dan Pak Revi ya boleh disapa. Ya mungkin kesibukannya akhir-akhir ini boleh disampaikan dulu kepada Tribuners nih yang sedang menonton kita. Seperti apa? Mungkin dimulai oleh Pak Zainal. Silakan. Kami dari Organda itu ya alhamdulillah tiap hari kita selalu memantau, mengawasi seluruh angkutan, khususnya angkutan umum di Kota Makassar. Karena segala kebijakan-kebijakan ataupun persoalan yang ada terjadi di Kota Makassar, ya kami turut andil bagian di dalam mencoba menertibkan atau mengendalikan situasi yang ada di angkutan umum. Baik itu dengan saat ini yang adanya program Pertamina terkait dengan subsidi tepat maupun dengan pendaftaran dan lain-lain, kita coba kawal di lapangan. Terus dengan kebijakan-kebijakan transportasi lain yang hubungannya dengan Dinas Perhubungan, baik dengan Kementerian, Dinas Perhubungan Provinsi, maupun Kabupaten Kota, khususnya Kota Makassar, kami dari Organda selalu hadir di dalam mengantisipasi itu. Jadi memang kalau ditanyakan kesibukan, memang setiap hari itu sibuknya mengawal hal ini ya Pak? Kalau Pak Revi sendiri? Baik, kalau saya perkenalkan dulu ya, nama saya Raditya Reviandi Suryaja Negara, biasa dipanggil Revi. Saya di Pertamina ini diamanahkan sebagai Sales Branch Manager. Jadi kami itu lebih bertanggung jawab pada operasional harian untuk SPBU serta LPG. Kalau saya khususnya di wilayah Kabupaten Pangkep, Baru, Sinjai, Bone. Gitu. Jadi program-program yang biasanya dikeluarkan oleh Pertamina dengan pemerintahan, biasanya juga kami yang memastikan bahwa itu berjalan hingga sampai ke SPBU mitra-mitra kami. Berarti yang bertugas menghandle begitu ke daerah-daerah ya? Betul ya, biasanya kita lebih ke lapangan sih. Jadi kan memang kalau ada kata operasional berarti memang yang di lapangan begitu ya? Betul. Tapi kalau Pak Revi sendiri mungkin sudah sejak tahun berapa Pak? Saya sejak 2019. 2019, berarti cukup lama juga ya Pak? Ya lumayan. Tapi mungkin for the first time untuk berbicara seperti ini Pak? Iya, sebagai narasumber ini pertama kali buat saya. Tentunya kita berharap Pak Revi bisa membagikan informasi yang tentunya dibutuhkan oleh Tribuners ya Pak? Siap. Kalau Pak Zainal sendiri mungkin terbilang beda ya Pak, malah lebih sudah sering ya Pak? Sering ya, jadi kita ini adalah salah satu juga bisa saya katakan itu pelayanan publik yang ada di lapangan. Sehingga segala aspirasi anggota kami ya salah satu orang yang bisa menyalurkan di media adalah kami. Makanya ya kita harus berusaha bagaimana semampu kita untuk berusaha menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah terhadap anggota kami melalui media-media yang kita dihadirkan untuk. Betul. Jadi suatu kebanggaan juga ya Pak. Suatu kebanggaan. Bapak bisa hadir ke studio Tribun Timur dan tentunya Tribun Timur juga berterima kasih kepada dua narasumber kita. Oke, kita beralih dulu ke Pak Revi ya Pak. Mohon kesediaannya Pak Revi untuk menjelaskan ya. Kalau bisa dikatakan hingga saat ini kebutuhan atau penjualan boleh dikatakan penyaluran Pertalite atau solar hingga saat ini di Kota Makassar khususnya sudah diketahui kan itu apakah secara masif memang digencar dicari-cari nih atau gimana?
Oh iya, kalau memang BBM yang sudah judulnya subsidi ya untuk biosolar dan pertalite itu memang ya primadona lah, memang dimanapun saja selain terlepas dari Makassar di semua wilayah juga memang ini adalah BBM yang pasti diminati oleh masyarakat umum. Nah dari situlah makanya walaupun karena dia diminati maka tapi juga bahwa BBM subsidi ini kan ya subsidi ya, jadi dia ada anggaran dari APBN sehingga itu juga menjadi terbatas. Nah, jadi program yang nanti akan kita sampaikan ini adalah upaya dari kami untuk bisa lebih tepat sasaran kepada yang memang membutuhkan dan meminimalisir terkait penyalahgunaannya bagi yang tidak berhak. Berarti selama ini memang masih banyak yang menyalahgunakan? Ya, tidak bisa dipungkiri memang kita melihat banyak di lapangan tuh terjadinya penyalahgunaan yang kalau istilahnya ya bocor lah ya gitu. Jadi salah satu upaya untuk lebih efektif dalam memonitor kita ini, maka program subsidi tepat inilah dijalankan. Kemudian dengan adanya program subsidi tetap ini, apakah animo masyarakat memang senantiasa meningkat dari hari ke hari? Alhamdulillah ya, jadi untuk program ini sudah kami sosialisasikan sejak sebulan terakhir ini, terutama khususnya di Makassar, dan alhamdulillah masyarakat juga banyak yang respon baik terkait pendaftaran kendaraannya di SPBU, karena kita memang mengajak untuk seluruh SPBU ini menyediakan posko. Dan jadi selain mengajak masyarakat yang membeli BBM di SPBU, operator kami didorong untuk mengajak masyarakat segera mendaftarkan kendaraannya. Nah ini per hari ini kemarin ya sudah 80% menggunakan QR semua. 80%. Ya, untuk di Sulawesi Selatan ini. Ini kan untuk pengeluaran QR atau pendaftaran untuk dikeluarkannya QR ini kan tentu ada sistematisnya, tapi kita akan hold dulu, kita akan beralih ke Pak Zainal. Pak Zainal, kalau dari Organda sendiri mungkin bagaimana dengan rekan-rekan selain Pak Zainal, teman-teman lain melihat adanya program yang dikeluarkan oleh Pertamina ini? Oh iya, jadi kami dari Organda setelah ada pengalihan BBM dari premium ke Pertalite, pada waktu itu kami terusus di angkutan umum itu diberikan subsidi, subsidi tanpa syarat ya, tanpa syarat. Yang penting angkutan umum masuk itu ada pemotongan dan lain-lain. Setelah itu muncullah program dari Pertamina bahwa dengan situasi yang kemarin-kemarin adanya kuota yang tidak bisa terrealisasi semaksimal mungkin yang dihadapi atau yang diperoleh oleh angkutan umum, khususnya angkutan barang dengan angkutan orang ini. Di akhir tahun itu rata-rata kuota solar maupun Pertalite itu habis. Ya, bukan Pertalite kemarin tapi premium kan. Nah, dengan adanya program ini kita coba melakukan mendukung Pertamina dalam melaksanakan program yaitu My Pertamina atau subsidi tepat. Di mana subsidi tepat ini itu dilakukan syarat oleh Pertamina melalui pendaftaran ya, melalui identitas kendaraan, identitas pemilik dan seterusnya ya, bahwa salah satu dukungan yang harus dilakukan oleh Organda dan anggotanya adalah memang mendaftarkan sehingga pada saat pembelian BBM di SPBU, mereka ini semua bisa mendapatkan BBM yang bersubsidi. Tidak sama dengan yang lain yang tidak punya barcode. Makanya kita ini adalah orang-orang yang memang pelaku dalam pemakaian BBM. Memang sewajarnya membuat satu syarat yaitu barcode. Sehingga di dalam pengisian BBM yang bersubsidi itu kita tidak bisa mendapatkan kendala karena memang sudah ada. Nah, mulai tahun Juli Agustus kami dari Organda dengan teman-teman yang ada di Pertamina mencoba kita lakukan sosialisasi kepada
pengusaha angkutan, kemudian pemilik, kemudian sopir, bahwa sesungguhnya barcode ini salah satu solusi ya alternatif bagaimana orang yang tidak layak mengkonsumsi BBM bersubsidi betul-betul dia tidak bisa lagi memanfaatkan itu dengan adanya regulasi atau barcode yang setiap orang itu bisa terbaca. Ya, kita ini adalah pelaku, setiap hari mau membeli BBM bersubsidi. Itu dengan adanya barcode kita tidak bisa lewat dari kota yang telah ditentukan. Nah, selama ini ada orang yang memanfaatkan hal itu. Maka dengan adanya program Pertamina menurut kami, mari kita coba bersama-sama mendukung. Mudah-mudahan di tahun ini ya awal langkah program ini dilaksanakan oleh Pertamina dan lain-lain, ini bisa terurai atau paling tidak solusi atau tidak habis kuota di akhir tahun. Nah, kalau tidak habis kuota di akhir tahun, maka itu sudah pasti bahwa Pertamina sudah mampu mengendalikan kuota BBM bersubsidi khususnya di Sulawesi Selatan dengan adanya pengaturan melalui barcode. Saya setuju saja apa yang akan dilakukan Pertamina menurut kami ini memang cara yang paling hemat untuk keberlangsungan pengusaha. Karena buat apa juga hari ini bisa dapat hasil yang bagus, tetapi pada akhirnya 1, 2, 3 bulan terakhir dia lebih parah daripada sekarang karena BBM-nya kurang, maksudnya begitu. Nah, salah satu contoh bahwa saat ini sudah bisa terdeteksi kendaraan yang sudah membeli BBM bersubsidi di Makassar, anggaplah salah satu SPBU, lalu dia mau beli lagi dengan di SPBU seumpamanya di Pangkep, salah satu SPBU, lalu kuota tadi sudah dipenuhi di Makassar, maka di Pangkep sudah tidak bisa terbuka. Artinya Anda sudah ketahuan, Anda sudah menggunakan Anda punya kuota. Makanya inilah salah satu bentuk, menurut kami bentuk pengawasan ya yang dilakukan oleh pihak Pertamina, bahwa yang bisa menikmati subsidi tepat memang orang-orang yang tepat. Betul. Artinya memang orang-orang yang tepat. Yang pertama, dia melakukan pendaftaran. Dengan melakukan pendaftaran, maka ada verifikasi identitas kendaraan maupun kendaraannya, identitas kendaraannya maupun identitas orangnya itu akan terbaca di Pertamina. Sehingga, inilah orang yang layak. Contoh, kami mobil angkutan barang 6 roda. Lalu ada tetangga saya juga dia 10 roda, tetapi atau sama-sama 6 roda, tapi dia ada di industri, penghasilannya itu jauh lebih besar daripada saya. Lalu sama-sama pergi di SPBU, kami sama-sama diberikan subsidi. Artinya itu kan tidak adil kan? Tidak adil, tidak merata. Tidak merata. Makanya dengan adanya barcode, adanya verifikasi barcode, disitulah akan muncul bahwa Anda tidak berhak karena pendapatan Anda ada di industri itu jauh lebih besar daripada ini. Angkutan umum. Sehingga disinilah letak keadilannya pemerintah untuk menyalurkan siapa yang berhak sesungguhnya yang menikmati subsidi tepat, maka itulah yang menikmati. Luar biasa penjelasan Pak Zainal ini ya. Jadi memang sangat diteliti ya Pak, lebih dalam hal ini. Untuk itu Pak, kita beralih ke Pak Revi. Untuk menjawab hal itu Pak, tentu menjadi pertanyaan juga bagi Tribuners. Sebenarnya bagaimana sih kriteria seseorang itu bisa atau berhak ini mendapat subsidi tetap nih? Seperti yang dikatakan oleh Pak Zainal kan memang ada pembeda begitu ya. Misalnya sudah ada contoh kasus yang diutarakan dan memang masuk akal Pak. Silakan. Baik, mungkin sebelum mulai jelaskan itu saya tegaskan bahwa untuk program subsidi tepat ini masih berjalan untuk biosolar ya. Jadi Pertalite saat ini belum ada. Nah, ini yang kita bahas khusus ini adalah di biosolar. Lalu kalau untuk biosolar itu kita siapa yang mengatur ya, siapa yang berhak, siapa yang tidak, ini kita mengacu pada Perpres 191 tahun 2014. Jadi situ menjelaskan bahwa yang berhak adalah kendaraan pribadi roda 4, terus penumpang truk
penumpang atau barang, ya, roda 4 itu 80 liter per hari. Lalu yang terakhir adalah truk dengan roda 6 atau lebih, penumpang atau barang, itu sekitar 200 liter per hari. Lalu ada beberapa ini juga instansi juga seperti petani, nelayan, lalu ada juga dari UMKM, lalu seperti kendaraan-kendaraan umum ya, seperti bak sampah, ambulans, lalu mobil jenazah dan damkar, itu juga diperbolehkan untuk membeli biosolar. Lalu ada juga panti asuhan, panti jompo atau rumah sakit, puskesmas gitu untuk guna penerangan ya, menggunakan genset. Nah itu diperbolehkan juga untuk membeli biosolar. Oke. Tapi kalau misalnya kendaraan pribadi nih Pak ya, misalnya Vio punya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Zainal kan, misalnya pendapatan saya tinggi sedangkan tetangga saya enggak. Nah itu kan ada pembeda. Bagaimana untuk kriteria untuk masuk mendapat QR itu Pak? Apakah Vio nggak bisa? Untuk saat ini peraturannya tetap hanya di kendaraan pribadi roda 4. Ya. Jadi tidak ada peraturan lebih dalam terkait itu sih, Bu. Jadi tidak ada peraturan terkait pendapatan ya. Pendapatan. Jadi memang syaratnya adalah kendaraan roda 4 dulu gitu ya. Roda 4 dulu. Oke, berarti semua kendaraan roda 4 sebenarnya bisa dapat. Iya, jadi kami juga menganjurkan untuk Tribuners ini daftarkan aja dulu kendaraannya di subsidi tepat. Ntar bisa dilihat dari situ. Nah, cara mendaftarnya, Pak, gimana? Ini mungkin saya jelaskan terkait mungkin banyak mispersepsi dari banyak masyarakat bahwa harus mendaftar melalui aplikasi My Pertamina. Iya. Nah, ini yang diberitakan seperti itu sih. Ya, nah ini sebenarnya kurang tepat. Jadi bisa memang mendaftar melalui aplikasi My Pertamina, tapi melalui web pun bisa. Jadi pakai browser apapun. Internet yang ada di HP atau di laptop, tinggal masukkan linknya itu subsiditepat.mypertamina.id. Nah dari situ subsiditepat.mypertamina.id. Nah dari situ nanti tinggal daftar layaknya kita mendaftar ini ya, ID Facebook atau ID Instagram, tinggal daftar sekarang dulu. Nah itu ntar mendaftar sesuai dengan NIK KTP. Harus nama lengkapnya sesuai KTP pokoknya ya. Terus tempat tanggal lahir juga seperti itu pasti ada. Iya pasti. Nah nanti sudah terdaftarkan, udah punya ID nih sesuai NIK, nah baru ntar mendaftarkan kendaraannya. Kendaraannya cuma cukup foto STNK asli sama foto kendaraannya aja. Nanti dari situ banyak beberapa data-data hal lain yang ntar dimintakan. Di situ langsung di verifikasi. Ya, jadi kita juga biasanya kalau ada kekurangan, misalnya mungkin foto STNK-nya blur gitu ya, tidak terbaca, itu biasanya nanti dinotifikasi via email. Via email dikasih tahu mohon upload ulang STNK-nya gitu. Atau gimana. Nah, nanti itu bisa revisi lagi, login lagi. Nanti kalau sudah sesuai itu langsung keluar QR-nya. Jadi kalau misalnya memang pendaftarannya lancar gitu ya, tidak ada yang blur, tidak ada yang masalah, itu dalam waktu 7 menit juga sudah langsung keluar QR-nya. Kenapa harus 7 menit, Pak? Enggak, itu sekitar aja. Sekitar. Mungkin siapa tahu by sistemnya memang seperti itu. Soalnya siapa tahu ada vakumnya. Enggak, secepatnya sih sebenarnya. Cuma ya saat ini angkanya itu ya di 7 menitan lah sekitar. Perkiraannya. Gitu. Tapi Pak, tadi kan ini yang dijelaskan adalah sistem online-nya. Bisa mendaftar melalui aplikasi atau juga website. Betul. Apakah ada pendaftaran offline? Untuk offline tidak ada, tapi bisa kita bantu. Jadi untuk seluruh SPBU kami di Makassar, terutamanya itu kita sudah menyediakan posko ya atau booth. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendaftar tapi dia mungkin tidak yakin atau tidak bisa gitu ya, nanti bisa dibantu sama teman-teman SPBU untuk didaftarkan melalui laptopnya SPBU. Iya. Jadi kan mungkin bagi masyarakat yang tidak
ya boleh dikatakan handphonenya rusak lah atau Betul, apa, tapi kan ya. mesti segera nih daftarnya. Ya ternyata bisa dibantu oleh pihak Pertamina langsung di SPBU-nya ya. Betul, bisa. Jadi di seluruh SPBU Seluruh ada. SPBU ya. Oke. Khususnya kalau sekarang kita ada juga bahkan dari tim Pertamina Patraniaga sendiri juga turun itu di SPBU Ratulangi. Jadi itu misalnya ada yang mengalami kendala, misalnya entah apa emailnya lupa, passwordnya atau apa, nah itu bisa juga ke sana. Berarti penting ya bagi masyarakat untuk selalu mengecek emailnya. Iya, lumayan, ya cukup penting karena memang Notifnya masuk. notifnya di sana, ya itu menjadi media kita untuk komunikasi dengan masyarakat yang mendaftar. Berarti kalau yang mendaftar lewat booth itu, bagaimana cara mendapat? Nanti ya kita bantukan buatkan email, passwordnya ntar kan kita buatkan, kita bantu, ntar kita serahkan ke yang bersangkutan gitu. Sekalian diajarin gitu kan, mungkin kalau misalnya belum tahu terkait email tuh bagaimana kan bisa sekalian dijelaskan. Oke, tapi Pak Revi mungkin selain tujuan untuk bagi masyarakat yang memang butuh begitu subsidi tepat ini, sebenarnya tujuan lainnya dari program ini seperti apa? Ya, sebenarnya manfaatnya banyak ya. Pertama itu ya seperti yang dikatakan oleh Pak Zainal bahwa sampai akhir tahun ini bisa lebih terjamin ketersediaan kuota selama setahun ini kan. Lalu dengan begitu juga dengan yang tidak berhak saja sudah tidak bisa mendapatkan QR, ini otomatis antrian di SPBU pun juga lebih lancar, lebih gampang terurai karena memang lebih kondusif lah. Lebih kondusif, betul. Jadi masyarakat hanya masyarakat yang memang mempunyai QR lah yang bisa membeli. Lalu ketersediaan stok pun jadi lebih terjamin. Nah, ditambah lagi untuk misalnya Pemda itu otomatis pajak daerahnya pun bertambah. Karena yang biasanya memberi subsidi menjadi membeli non subsidi. Nah, non subsidi ini kan pajaknya juga lebih persentasenya lebih tinggi, jadi otomatis pendapatan daerah pun juga bertambah. Berarti memang harus gencar ya mendaftar subsidi aja gitu. Betul. Tapi nggak apa-apa juga non subsidi kan juga bisa membantu pemerintah juga. Iya. Tapi kalau Pak Zainal, terima kasih Pak Revi, kita beralih ke Pak Zainal. Pak Zainal kan tadi disebutkan yang menjadi kriteria atau syarat itu adalah salah satunya foto, STNK dan sebagainya. Tentu bagi rekan dari Pak Zainal sendiri mungkin ada cerita atau keluhan yang pada saat mungkin mendaftar ada satu kejadian yang tidak lengkap lah datanya atau dan sebagainya, boleh diceritakan Pak? Boleh lah. Oke, silakan. Jadi, Pak. Dari awal sampai kemarin itu proses pendaftaran itu tidak semudah apa yang dikatakan Pak Revi, ya kan? Artinya ada beberapa kendala yang muncul. Kendala inilah yang kadang masuk sama kami sebagai aspirasi bahwa kami Pak datang di SPBU, satu kami tidak dilayani. Kami datang di SPBU Pak dari jam sekian ditunjuk di sana ternyata tidak ada orang. Ya begitu. Lalu ada penumpang saya. Kemudian kami sudah mendaftarkan beberapa kali Pak. Ini belum ada teraplikasi, kami belum dapat barcode, kan begitu. Kami mendaftar hanya fotokopi STNK dan lain-lain. Jadi memang ada beberapa persoalan yang terjadi di sistem pendaftaran. Betul. Ya. Namun demikian kami selalu mengajak mereka untuk bagaimana bisa bersabar, kemudian tetap kami melakukan koordinasi bersama dengan pihak Pertamina. Hal-hal yang seperti itu yang muncul di lapangan, karena bagaimanapun juga itu perlu dilayani dan perlu mendapatkan barcode. Kenapa saya katakan demikian? Karena mereka-mereka ini semua berhak untuk mendapatkan itu. Ya, jadi orang-orang yang berhak mendapatkan itu kemudian ada persoalan yang dihadapi, kita sebagai dalam artian orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup mereka di lapangan, ya kamilah yang berusaha mengkoordinasikan, mengupayakan bagaimana mereka bisa diberikan BBM bersubsidi ya pada saat dia mengisi. Nah, kadang setelah ada yang seperti itu tidak ada orangnya, saya konfirmasi ulang.
besok itu jam berapa ada petugasnya. Saya konfirmasi ulang, besok kamu datang di sana insya Allah ada. Akhirnya dia mengonfirmasi kembali, oh iya Pak sudah ada dan saya sudah didaftar. Satu, kedua, Pak kami ini tidak ada STNK asli. Saya sudah bilang ini daftar melalui sudah disampaikan Pak Zainal ya. Artinya kita juga harus memahami emosional para sopir di lapangan. Salah satunya mereka itu sudah susah, panas-panas, hujan-hujan melayani masyarakat untuk ke tujuan dalam perjalanan kurang BBM-nya, lalu sampai di sana dengan kondisi yang tidak nyaman dengan petugas SPBU, itu kadang terjadi cekcok kan? Saya ini begini kan, begitu. Tapi saya selalu menarik, jangan, karena petugas yang ada di sana itu adalah orang-orang yang telah diberikan kewenangan untuk menyampaikan untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan batas yang telah ditunjuk. Kalau ada hal-hal yang memang belum diberikan kewenangan untuk melakukan hal itu, mari bawa ke sini, biarkan kami komunikasikan langsung di Pertaminanya. Nah, ini yang kami lakukan sehingga ya alhamdulillah sampai hari ini, kalaupun ada angkutan umum yang belum itu tinggal berapa? Yang jelas di atas 60%. PT-PT itu sudah ada barcode-nya. Jadi kita sangat beruntung bahwa di Kota Makassar ini orang yang pertama, kendaraan yang pertama mendukung program Pertamina ini, My Pertamina adalah dari angkutan kota. Dari angkutan kota itu kurang lebih 65% sudah dapat barcode. Jadi dia bangga pada saat masuk di SPBU, dia barcode, dia bukan di HP. Jadi dia print, dia print, baru dia apa lagi namanya? Laminating. Laminating, baru pas sampai di sini dia perlihatkan kepada masyarakat sekitarnya, terkhusus dengan mobil-mobil pribadi, PT-PT lo bisa. Masa kita tidak bisa? Makanya dorongan awal yang kami coba komunikasikan dengan Pertamina, mari kita angkut lagi dulu. Insya Allah bisa kita lakukan ini. Setelah itu pindah ke pribadi. Yang pribadi kan rata-rata orang pintar semua ya. Saya bisa katakan harusnya halusnya begitu kan. Jadi biarlah orang-orang yang memang yang butuh bimbingan, butuh bimbingan itu adalah sopir, bukan berarti tidak pintar sopir angkot ya. Tapi mereka kasih yang butuh bimbingan, petunjuk baru bahwa kalau mau dapat yang bersubsidi, daftar dulu begini. Iya perlu kenapa mesti harus didaftar? Ini kan PT-PT, ya. PT-PT itu bukan orang kaya, masa didaftar lagi? Ya itulah sistem. Ya bukan persoalan kaya atau miskin di sini, tetapi Pertamina akan mengatur ini kota bahwa memang yang berhak mendapatkan subsidi tepat dari Pertamina adalah memang orang-orang yang layak, yang berhak, yang tepat, bukan orang yang di luar daripada yang membutuhkan itu yang membeli banyak. Nah inilah yang terjadi selama ini. Makanya memang segala kebijakan terus dengan barcode ini pastilah ada tantangan di lapangan. Itulah sebuah kebijakan. Jadi apapun namanya bentuk kebijakan itu pasti ada pro dan kontra terhadap kebijakan itu. Tetapi pada akhirnya insya Allah masyarakat kita, pengguna kita ini akan mengikuti semuanya. Karena pertama dia akan malu di Pertamina, ya. Yang kedua dia tidak mau cekcok terus setiap hari. Nah, yang ketiga pasti usahanya dalam perjalanan tidak mau terhenti bermalam di situ dulu. Atau dalam kondisi di sana dia mau beli, ya kan bisa, tapi dia harus beli yang bukan subsidi. Kalau dia tidak memenuhi syarat, ya makanya perlu khusus anggota kami. Saya katakan kalau Anda tidak mau beli BBM yang mahal, maka daftarlah. Kan intinya begitu. Artinya pendaftaran tidak ada biaya. Cukup disiapkan. Yang disiapkan itu adalah salah satu syarat untuk layak jalannya untuk beroperasi kendaraannya kita di setiap hari. Contoh apa itu? Wajib ada KTP SIM, Kang. Salah satunya. Kemudian STNK harus hidup. Kan begitu. Ini syarat dua ini bukan hanya syarat untuk mendapatkan barcode,
tapi syarat untuk pada saat kita mengemudikan kendaraan. Ya, lalu lintas. Nah, Pak. lalu untuk memudahkan semuanya itu, nanti ada ini dua. Anda akan terlalu, jadi kita tidak berbicara sekarang BBM-nya, berbicara saja perjalanan, kita ini tidak lengkap, maka dalam perjalanan itu kayak juga BBM ini mau habis. Betul. Terhenti-henti. Oh, ada operasi itu di depan, nggak berhenti lagi. Terganggu, jadi dalam perjalanan terganggu, sama dengan kurangnya BBM. Pasti terganggu dalam perjalanan kalau tidak cukup. Pasti kita singgah, kita pusing, bagaimana ini? Ini uang yang kita bawa 100.000, 10 liter. Ternyata kita punya kita tidak ada barcode. Maka hanya 20 liter yang berhak kita diberikan. Setelah 20 liter, maka kita harus beli normal kalau kita mau hari itu mau sampai ke tujuan. Intinya begitu. Kalau mau menunggu subsidi, tunggu besok lagi 20 liternya. Karena belum ada barcode. Iya, kan sama dengan ini. Kalau Anda mau lolos ke sana, Anda ditilang dulu, baru lolos. Kalau ada operasi kan, karena tidak memenuhi syarat. Intinya logikanya seperti itu. Ada operasi, tidak ada SIM, tidak ada STNK. Dari Makassar mau ke Jeneponto, ada operasi di tengah jalan, ya siap dulu ditilang, baru bisa tembus di Jeneponto. Kalau tidak bisa ditilang, Anda menunggu sampai selesai operasi. Pasti lolos kan? Sama. BBM tidak ada barcode, hanya bisa diberikan SPB 20 liter. Intinya begitu. Sampai 20 liter perjalanan habis. Anda bisa melanjutkan ke Jeneponto, seumpamanya, kalau Anda membeli dengan harga yang mahal. Non subsidi. Jadi resikonya ya. Jadi semua ada resiko. Semua ada resiko. Ya, makanya kami berharap, saya menyampaikan teman-teman semua sebagai pengusaha angkutan umum, tolong lengkapi berkasnya, daftar supaya bisa mendapatkan subsidi tepat. Bandingkan Pak, kalau anggota kami dari Makassar ke Palopo atau ke Mamuju dengan wajib memakai konsumsi BBM bersubsidi itu 200 liter. Ternyata dia tidak punya barcode. Berarti hanya 20 liter. Secara otomatis dia tidak akan bisa bergerak kan? Nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana. Berarti usahanya juga mendet, barang dan lain sebagainya terhenti. Bukan berarti mereka dihalangi atau dipersulit, bukan. Karena sesungguhnya salah satu kendaraan untuk dari Makassar ke Mamuju itu harus ada STNK, harus ada SIM, harus ada KTP. Ya betul. Kan itu intinya. Berarti yang membuat Anda tidak dapat BBM bukan Pertamina. Ya karena Anda tidak mau mendaftar. Ya kan? Bukan Pertamina, tetapi Anda sendiri yang tidak memenuhi perlengkapan itu. Jadi itulah saya katakan tadi, jangan disalahkan kebijakan ini. Oh itu salah, kenapa ada barcode? Kemarin ini, kemarin tidak ada barcode. Oke, kemarin tidak ada barcode, kita dapat 200. Tetapi saya katakan tadi bahwa ada beberapa yang telah ditetapkan oleh pemerintah, pada akhirnya tidak sampai ke harapannya kita, bahwa kota habis di tengah jalan, kita juga antri di mana-mana. Mau beli juga tidak ada. Kan intinya begitu. Seandainya mau dibeli kemudian ada, itu bagus. Itu. Tapi Pak Zainal, mungkin tadi kan dijelaskan oleh Pak Zainal sendiri bahwa total hingga saat ini persentasinya boleh dikatakan 65%, Pak. Lantas 35%-nya itu kemana, Pak? Jadi ini yang 30% ini masih ada yang belum mendaftar. Karena masih terlayani DD, Kang. Masih DD dicatat bisa. Jadi istilahnya begini, orang Makassar ya toh, orang Makassar bilang nanti kita lihat. Kan begitu kan? Pada akhirnya kita lihat. Karena mungkin syaratnya itu mudah loh. Kan begitu kan? Ini STNK ada saya, KTP ada saya, mobil saya. Ada yang begitu. Ya ada yang begitu. Jadi pada saat nanti di launching biarlah Anda Bapak saya daftar. Kan maksudnya begitu. Kemudian memang ada kendaraannya kita sudah rusak, sudah ada di bengkel, sudah ini maksudnya tinggal ini, makanya tidak bisa langsung 100% karena itu tadi beberapa pertimbangan. Termasuk kita punya angkutan barang yang akan direncana besok Maret ya, mau di launching BBM biosolar bersubsidi ya. Termasuk angkutan barangnya kita terakhir kami dengan Pak Repi dengan yang lain itu melakukan sosialisasi di
KP Agung itu yang hadiri kurang lebih 250 kurang lebih orang dengan pengusaha, yang pengusaha maksud saya itu karena ada satu mobilnya sampai 50 angkutan barang ya, yang kontainer dan lain-lain. Makanya saya katakan pengusaha bukan sopir. Ya. Mereka daftar secara bersama-sama itu, sehingga di pendaftaran itu sampai hari ini barangkali itu karena 1 minggu yang lalu laporannya itu 65%. Setelah 1 minggu selesai sosialisasi. Nah, ini berjalan terus sosialisasi kami di lapangan. Ada person-person yang menelpon, bagaimana Pak kalau saya tidak daftar? Ya tidak bisa dapat BBM. Kalau begitu harus saya daftar, ya daftar. Ya, kan logikanya begitu. Saya bukan punya kewenangan di situ, hanya menyampaikan persoalan Anda mau daftar atau tidak. Kami sebagai wadah sudah menyalurkan aspirasi, sudah menyampaikan aspirasi kepada pihak Pertamina, dan apapun yang disampaikan Pertamina terkait dengan syarat, masalah, kebijakan ini dan lain-lain, itu juga kami sudah sampaikan kepada mereka-mereka semua. Sehingga apapun nanti bentuk pengaduannya, ya kan, nanti kita sudah jelaskan dan sudah sampaikan. Dan kalaupun nanti ada yang mengadu dan lain-lain, kemudian dia bersyaratkan, tidak ada masalah. Karena pendaftaran ini tidak pernah ditutup. Ya, maksudnya begitu. Pendaftaran ini tidak pernah ditutup. Seandainya besok launching kemudian ditutup, maka apalagi namanya, yang lain yang belum daftar rugi ya. Rugilah yang belum mendaftar, ya kan. Pasti buatlah kekuatan dan lain-lain, ya kita demo Pertamina saja. Masa kami tidak dibiarkan mendaftar lagi, tetapi kita berikan tahapan-tahapan. Kami sebagai wadah dari Organda selalu menyampaikan kepada pihak Pertamina bahwa pertama berikanlah kemudahan pendaftarannya, sehingga masyarakat ini cenderung menjadi perhatian. Ya, bahwa kita juga diperhatikan ini, karena ya secara tidak langsung kita tidak ke kantornya di Pertamina buang-buang bensin, tetapi pas kita mengisi ada pelayanan di sana. Sudah tersedia. Sudah tersedia. Artinya kalau kita lihat sebuah pelayanan yang dilakukan oleh Pertamina ini luar biasa loh. Luar biasa. Kita saja mau bayar pajak, kita harus ke Samsa, kita harus ke kedai, kita harus ke mall. Kan maksudnya kan? Nah, ini kita masuk di SPBU, tinggal kita pilih SPBU mana kita mau daftar. Karena sudah ada semua SPBU ini, kami dan dari Organda dengan Pertamina memang menyampaikan jangan ada kosong di SPBU saat ini untuk gencar ini mau launching. Jangan sampai salah satu wajib yang pemilih itu menyampaikan bahwa itu Pertamina tidak menyediakan booth pendaftaran. Padahal ada. Artinya makanya di seluruh Pertamina yang ada di Kota Makassar ini kita berikan tempat untuk orang mendaftar, sehingga masyarakat tidak ada lagi bilang tidak ada pendaftarannya dan lain-lain. Itu. Kemudian yang terakhir untuk persoalan ini, memang banyaknya kendaraan yang hilang STNK-nya. Kendaraan hilang STNK-nya ini menurut orang Pertamina ini memang tidak serta-merta bisa terverifikasi, terbaca kalau di SPBU yang didaftarkan. Makanya dibuatkanlah SPBU 1 induk untuk mencoba mengakomodir masalah-masalah ini oleh langsung orangnya Pertamina. Orangnya Pertamina kan ini enak sekali kalau begini. Ya, seakan-akan bisa disampaikan bahwa biar tidak ada STNK kamu, Anda bisa dulu mendapatkan BBM bersubsidi dengan batas yang telah ditentukan. Contoh, saya kasih kesempatan 1 minggu, tapi urus ke STNK supaya bisa terverifikasi di sistem. Contohnya seperti itu. Jadi saya rasa tidak ada persoalan-persoalan yang di dalam pendaftaran barcode ini, ya, My Pertamina ini yang dihadapi oleh wajib yang berhak mendapatkan mendapatkan subsidi tepat. Kecuali barangkali nanti ada orang-orang yang memang tidak layak mendapatkan itu, mungkin di situ ada kemungkinan ada di situ karena dia tidak terverifikasi.
Iya, seperti itu. Oke, Mbak. terima kasih Pak Zainal, penjelasannya cukup panjang ya. Jadi ini ada juga masukan ya Pak Revi, Iya, secara dari tidak langsung diskusi ini ternyata banyak Iya, banyak masukan sekali yang bisa masukan-masukannya. didengarkan. Betul. Oke, jadi kalau Pak Revi sendiri mungkin bisa lebih lanjut memberitahu kepada Tribuners terkait launching yang dikatakan oleh Iya, Pak Zainal iya. tadi, Oke. terkait launching 21 Maret besok ya. Betul. Oke, Iya. silakan Pak. Oke, jadi untuk saat ini per tahun Juli tahun 2022 itu sudah berjalan yang kita mengajak masyarakat untuk mendaftar, tapi pembelian BBM subsidi masih bebas gitu ya, hanya bersyarat untuk meminta dicatat nomor polisinya aja. Seperti yang dikatakan ya Pak Zainal. Betul, ya. iya seperti yang dikatakan Pak Zainal. Nah, untuk per tanggal 21 Maret ini akan berlaku bagi yang tidak memiliki QR atau masih mengisi dengan nopol, itu hanya mendapat 20 liter saja. 20 liter, Betul, oke. sedangkan kalau yang sudah punya QR sudah bisa mendapatkan jatah sesuai dengan peraturan BPH Migas nomor 4. Boleh Iya. dijelaskan lebih lanjut Pak? Itu yang tadi yang roda 4 Oke. pribadi itu 60 liter. 60 liter, Roda semakin ya, yang roda 4 untuk penumpang atau barang itu 80 liter, roda 6 ke atas itu 200 liter. Jadi perlu ditekankan sekali lagi ya bagi Iya. Tribuners ini, ayo cepat mendaftar karena Iya. per tanggal 21 Maret besok itu sudah berlaku hanya ya, 20 liter hanya kalau 20 tidak liter. punya barcode ya Pak. Betul. Oke. Jadi Vio sendiri juga harus Pak ya segala. Tapi kalau saya nggak punya kendaraan pribadi Pak. Jadi mungkin bagi yang selalu antar saya gitu Nah, atau wah, Grab itulah. gitu kan atau ojol. Oh iya. Pendamping ya. Itu out of topic ya Pak, anyway. Oke, sebagai closing statement mungkin boleh nih Mas Revi atau Pak Revi mengajak kembali Tribuners untuk ayo ikut serta mendaftar. Silakan. Oke. Ayo mari Tribuners segera daftarkan kendaraannya, apalagi terutama yang punya kendaraan pribadi yang mesinnya diesel ya atau biosolar, menggunakan biosolar, silahkan daftar di subsiditepat.mypertamina.id. Ntar jangan lupa daftarkan dulu NIK-nya, lalu baru daftarkan kendaraannya. Oke, terima kasih buat Siap. Pak Revi dan juga Pak Zainal. Udah cukup ya. Sebenarnya masih banyak yang Masih bisa dibahas banyak. dan juga masukan bagi kedua pihak. Betul. Tapi karena keterbatasan waktu, Iya. jadi kita akhiri sampai saat Besok ini. tambah-tambah waktu Oke, ya. silakan. Sukses dan sehat selalu Salam, Pak amin. Zainal, Terima Pak kasih. Revi. Amin, amin. Oke, saya juga sampaikan terima kasih kepada Tribuners yang masih setia hingga saat ini. Jangan lupa untuk menyaksikan program Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya mewakili kedua narasumber dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.